faqad dhalla. Wa man kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Barang siapa yang masa redupnya, malas, menjerumuskan kepada hal yang bid'ah, maka dia telah tersesat. Namun siapa yang masa redupnya tadi, malasnya itu tetap membuat dia masih berada di atas ajaran Rasul SAW, di atas sunnah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Ini hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan kondisi futur, kondisi lemahnya iman, redupnya bara tadi, itu disebutkan ada dua kondisi berdasarkan hadis yang tadi disebut. Yang pertama, orang itu malas beribadah, berat menjalankan yang sunnah-sunnah. Dulu biasa di soft pertama di masjid, sekarang masbuk. Alhamdulillah jemaah, masih ke masjid. Nah, ada yang lebih parah lagi, jadi imam. Imam buat orang-orang yang masbuk. Jadi kalau tadi dia itu masih masbuk sama imamnya masjid, ini enggak, udah jadi imam dia di belakang. Imamul masbuqin, ya Masya Allah. Kemudian ada tadi mulai jenuh belajar, males ya. Dia memilih santai. Kalau dulu jadi panitia kajian semangat, ini udah nggak mau dikasih tanggung jawab ya. Yang seperti ini itu insya Allah dialami oleh semua orang. Tinggal apa yang harus dia lakukan? Dia harus menjaga yang wajib-wajib. Udah, yang sunnah hilang tapi yang wajib masih terjaga. Kalaupun melakukan yang sunnah, yang ringan-ringan. Tadi nggak dia sholat sunnah udah malas, ya udah. Kau paling nggak antara adzan dan qomat itu berdoa. Kan ada orang yang mau sholat sunnah itu benar-benar seperti ada yang megang. Maka lakukan sunnah yang ringan. Berzikir, beristighfar. Karena amalan ini tidak memerlukan banyak syarat dan ketentuan. Yang namanya zikir dimanapun antum berzikir bisa. Kenapa? Ini dalam rangka untuk pemanasan, untuk masuk ke yang seperti dulu. Jangan sampai yang wajib itu berantakan. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, itu imannya turun sampai yang wajib berantakan. Banyak para istri mengadukan suami. Dia mengatakan, Ustaz, ana nikah sama suami ana dalam kondisi dia itu istiqomah. Bahkan dia yang selalu ngajak anak kajian. Tapi sekarang sholat pun telat-telat. Tontonannya pun mulai nyerempet ke yang haram. Kalau ditegur, dikasih nasihat, ya kan wajar, iman naik turun. Kalau yang sudah ke yang haram ini nggak wajar. Kalau tadi yang berkaitan dengan orang itu meninggalkan yang sunnah tapi yang wajib masih terjaga, itu wajar. Tapi kalau sudah kelewatan udah nggak wajar. Ini benar-benar harus diselamatkan. Dan ada satu kawan, dia kirim pertanyaan, Ustaz, ana ini suka keluar kota, Ustaz. Kerjanya dia keluar kota bersama kawan-kawannya. Ketika dia keluar kota tinggal di hotel, fasilitas hotel ini, dia ngomong, kawan-kawan ana ini Ustaz, na'udzubillah, Ustaz. Kawan kerja. Mereka ketika masuk hotel bawa pelacur, Ustaz. Dan ana alhamdulillah bisa jaga diri, Ustaz. Tapi lambat laun ana juga bawa pelacur, Ustaz. Itu kondisi. Dan setan ini tidak pernah tinggal diam menyesatkan manusia.
Maka hari ini kita ngaji dalam rangka yang memperbaiki keimanan kita. Dan antum lebih tahu dengan kondisi diri antum, nggak perlu orang lain. Kelak pada hari kiamat nanti, antum akan dikatakan kepada antum, Iqra kitabak, baca catatan. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukup engkau yang melihat catatanmu sendiri, engkau yang hitung-hitung. Dan Allah mengatakan, balil insanu ala nafsihi basir walau alqa ma'adzira. Akan tetapi manusia lebih tahu dengan dirinya, walaupun dia mencari berbagai macam alasan. Dan kita tahu dari kita. Sebelum kita tahu manusia yang pertama diciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Allah sudah mengingatkan Nabi Adam, jangan sampai tergoda sama syaitan. Inna hadza aduwwun lak. Ini musuh. Dan di berbagai macam ayat Allah mengingatkan, inna syaitana lakum aduwwu fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu musuh bagi kalian, jadikan musuh. Tapi ternyata setan berhasil menggoda Nabi Adam. Dan godaan setan itu indah. Siapa yang tahu setan itu ngomong apa sama Nabi Adam alaihissalam? Siapa? Masya Allah, yang jauh di sana, yang keras suaranya, berdiri biar dengar gitu. Aku tidak mau mengubah manusia karena manusia terbuat dari tanah, sedangkan aku lebih mulia. Nah, ceritakan ucapan setan, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena aku sudah dihukum sesat olehmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Pokok di mana ada jalan lurus, setan akan duduk di sana, membuat antum keluar dari jalan yang lurus. Dan surga ini diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Jadi mau masuk surga itu sulit. Mau masuk neraka, tinggal ikutin syahwat antum sampai ke neraka antum. Mau ini iya, mau ini iya, lama-lama sampai neraka. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Aku akan godain manusia dari depan, dari belakang mereka, wa an syama'ilihim, dari arah, wa an aymanihim, kanan mereka, kiri mereka, wa an syama'ilihim. Poinnya apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kau akan mendapatkan kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan betul, Allah mengatakan tentang kita, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sebagian kita ketika istiqomah, ketika taat, malah dia merasa punya jasa terhadap agama ini. Merasa sudah baik, merasa sudah punya banyak kontribusi kepada dakwah ini, kepada agama ini. Ini adalah penyesatan dari syaitan. Kebanyakan mereka tidak bersyukur. Coba lihat kondisi kita. Kita lebih sering mengeluh. Kalau kita dapat musibah, satu kampung tahu. Tapi kalau kita dapat nikmat, kadang anak sohib kita nggak tahu fulusnya sudah habis, baru ngasih tahu, anak kemarin dapat rezeki sebenarnya. Terus ya sudah habis cuma sekarang. Yang diceritakan habisnya bukan rezekinya, ya. Itu kebanyakan manusia seperti itu. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan bagaimana iman. Beliau mengatakan, innal iman la yahlaqu fi jawfi ahadikum kama yahlaqu thawb. Iman itu bisa menjadi usang di dalam jiwa kalian, di dalam diri kalian, sebagaimana
baju itu jadi usang. Antum lihat ya, kalau antum sering pakai baju, dicuci lagi, dijemur, dipakai lagi, lama kelamaan itu mudah apa namanya ini? Mudah berkerut, kusut, mudah kusut, dan mudah robek. Kena tarik dikit, keren. Iman itu bisa seperti itu. Terus bagaimana sikap kita? Fasalullah an yujaddidal iman fi qulubikum. Kalian berdoa minta sama Allah supaya iman kalian diperbaharui. Antum coba lihat kalau lagi pakai baju baru ya, keren nanti. Mungkin bercermin sampai 5 kali. Lihat dari depan, dari belakang. Itu minta sama Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Ahibati fillah, ketika seorang hijrah, ketika seorang mengaku beriman, Allah akan berikan ujian. Jadi jangan berharap antum ketika hijrah, ketika beriman, jalan antum itu landai. Masya Allah jamaah. Ya, ini jamaah dihimbau untuk mematikan datanya, handphonenya, karena katanya untuk live ini jadi terganggu, mudah ganggu. Mudah-mudahan antum dapat pahala kalau ada yang nonton live itu jamaah. Jadi keluarkan handphone antum, keluarkan handphonenya. Nah, masya Allah, sinyalnya parah banget di handphone aja parah. Antum matikan data. Ini belum dimatikan juga, handphonenya siapa ya? Taib jamaah, antum matikan supaya teman-teman yang mungkin di rumahnya juga bisa mendapatkan manfaat. Ketika seorang mengatakan beriman, antum akan uji. Benar nggak antum iman? Benar nggak antum hijrah? Di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, ana hijrah, ana menuju kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka dibiarkan, mereka tidak difitnah, mereka tidak dikasih ujian. Kata Allah, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kami benar-benar telah memberikan fitnah, memberikan ujian, memberikan cobaan kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Sehingga muncul, nampak mana yang benar-benar hijrah, mana yang benar-benar beriman, dan mana yang selama ini hanya pura-pura belaka. Dan Allah juga berfirman di surat Muhammad ayat 31. Allah mengatakan wala nabluwannakum, dan kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Camkan akan ada bala, karena dunia ini darul bala, negeri bala dunia ini jemaah. Dan Allah mengatakan tentang, dan Nabi SAW mengatakan tentang dunia ini, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, terkutuk dunia ini. Semua yang dalamnya terkutuk. Illa dzikrullah wa ma wala wa 'alim aw muta'allim. Kecuali mengingat Allah dan ketaatan kepada Allah. Orang yang belajar, orang yang alim itu enggak terlaknat. Antum bisa lihat semua yang antum sentuh di dunia ini itu akan sirna. Semuanya, apapun. Maka Allah mengatakan ini bukan negeri untuk bersenang-senang. Allah mengatakan kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Bala itu modelnya perintah Allah, itu juga ujian. Aturan dari Allah itu ujian. Takdir yang buruk itu ujian, takdir yang baik juga ujian. Semuanya bala. Sebagian kita jemaah kalau dapat nikmat itu tidak merasa diuji.
Bahkan sebagian merasa Allah cinta sama anak. Buktinya usaha anak lancar, jabatannya anak naik terus, fee subscribernya mungkin tambah banyak, followernya tambah banyak. Oh, ini nikmat. Itu balak juga dari Allah Azza wa Jalla. Allah akan berikan balak tersebut. Hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sampai kami benar-benar tahu, nampak muncul. Allah udah tahu sebenarnya. Tapi bagaimana ilmu itu muncul di permukaan? Mana yang benar-benar berjuang? Berjuang untuk taat, berjuang untuk bersyukur, berjuang untuk menerima takdir buruk, berjuang untuk meninggalkan larangan Allah. Berat, cuma berat. Antum ketika ada perempuan lewat, bagaimana perjuangan antum menundukkan pandangan antum? Ya Allah, ya Allah, sekali aja apa sudah. Bentar lagi istighfar sudah, insyaallah. Sekarang ujian kita, balak kita itu handphone kita. Semua ada di tangan antum. Mau dengarkan kajian? Ada. Tapi kan bosan kajian terus, Ustaz. Sesekali lah yang kurang bermanfaat. Lama-lama bukan yang kurang bermanfaat, ke tempat yang haram. Ini benar-benar balak di masa sekarang ini. Tapi jelasnya ujian itu akan terus ada. Anak-anak kita akan dapat ujian yang sama, tapi mungkin caranya yang berbeda. Sehingga nampak siapa yang benar-benar berjuang melawan nafsunya, melawan hawanya, kemauan-kemauan dia, melawan syaitan. Wasabirin. Dan kelihatan juga mana yang sabar. Karena perjuangan ini selalu berdampingan dengan yang namanya kesabaran. Ya gimana gak akan sabar kalau antum melihat jalannya sulit? Antum dituntut untuk sabar. Dan sekali lagi, kita itu seperti diayak, jangan. Antum lihat sesuatu pasir yang diayak untuk kelihatan mana yang halus dan mana yang masih kasar. Ahibati fillah, ada sahabat Nabi yang namanya Amr bin As. Siapa yang tahu kapan Amr bin As masuk Islam? Jamaah, di antara ini di sebuah akademik militer ya, disebutkan di antara cara menguasai suatu bangsa adalah mengontrol sejarahnya, merubah sejarah. 1440 tahun yang lalu, cicit Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, kunna nu'allam maghaziyan Nabi SAW kama nu'allam as-surah minal Quran. Kita dulu diajarin peperangan Nabi SAW itu seperti diajarin menghafal satu surat dari Al-Quran. Karena apabila seorang muslim gak tahu sama sejarahnya, ya dia akan menjadi umat yang kerdil. Dia gak tahu bahwa Islam itu pernah sampai ke Madrid, jemaah. Sampai ke Madrid Islam itu, sampai ke Portugal. Sebagian kita gak tahu, jemaah. Bagaimana Islam itu sampai hari ini masih ada di Kosovo. Islam itu sampai ke Bosnia, sampai ke Austria. Tapi sebagian kita nggak tahu. Taunya Islam Timur Tengah. Ya, makanya jangan sampai kita lupa dengan sejarah. Anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dia mengatakan dulu bapakku Sa'ad bin Abi Waqqas itu ngajarin anak-anaknya ini tentang peperangan Nabi SAW, tentang peperangan Nabi yang beliau hadir, yang beliau nggak hadir. Lalu bapakku mengatakan, hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'uha. Ini loh kejayaan nenek moyang kalian.
Ini loh sejarah nenek moyang kalian, jangan dilupakan. Amr bin As itu masuk Islam kapan? Jemaah, Amr bin As ini masuk Islam bersama dua orang sahabat, bersama Khalid bin Walid, bersama Uthman bin Abi Talha. Iya, Uthman, anda lupa yang satunya. Mereka datang sebelum penaklukan kota Makkah ke kota Madinah. Amr bin As cerita, ketika dia mau mati ini, Amr bin As itu menghadap ke dinding, jemaah. Nangis Amr bin As. Anaknya Abdullah bin Amr bin As ini anak sama bapak umurnya nggak jauh. Ya, ada yang mengatakan 11-12 tahun umurnya anak sama bapak, bedanya jauh. Untuk bisa tahu umur berapa menikahnya bapak. Ketika melihat bapaknya menangis, tanyalah Abdullah ini, ya abata, ama basyaraka Rasulullah SAW. Ayah, bukankah Nabi pernah memberikan kabar gembira kepadamu SAW dengan ini disebutkan perjuangan bapaknya bersama Nabi SAW. Amr bin As ini pernah diangkat jadi komandan perang. Di dalam pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab. Maka sang anak karena takut bapaknya ini sedih atau merasa gak nerima dengan takdir Allah Azza wa Jalla, maka dikasih kabar gembira hal itu. Akhirnya yang awalnya ngadep ke tembok, ngadep ke orang-orang yang sedang ada di rumah itu. Lalu dia mengatakan, inna afdala ma nu'id syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bekal yang paling afdal yang harus kita persiapkan adalah dua kalimat syahadat. Lalu dia mengatakan, inni kuntu ala atbaqin salas. Hidupku itu melalui 3 fase. Tadi setiap orang tahu fase kehidupan dia. Ada sebagian yang mengatakan, ya Allah Ustaz, dulu Ustaz dosa apa yang gak anak kerjakan? Orang tahu. Dulu anak gak pernah sholat Ustaz, dia tahu dengan diri. Amr bin As cerita tentang fase kehidupan dia. Yang pertama dia mengatakan, laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Aku mendapati diriku pada waktu awal fase kehidupanku, tidak ada manusia yang lebih aku benci daripada Rasulullah SAW. Ini fase hidup dia. Dia benci sama Rasulullah SAW. Wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltu. Dan pada fase itu aku kepingin berhasil membunuh Nabi Muhammad SAW. Dia cerita, ini kondisi dia pada waktu dulu. Falau muttu ala tilkal hala lakuntu min ahliha. Kalau aku mati pada waktu itu, neraka tempatku. Yakin dia. Kemudian falamma ja'ala Allah al-Islam fi qalbi. Ketika Allah berikan hidayah kepada aku, Allah jadikan Islam di dalam hatiku. Ataitun Nabi SAW. Aku datang jumpai Nabi SAW dari Mekah dengan jarak 435 km. Datang Amr bin As meninggalkan Mekah. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi SAW, ubsut yaminak, berikan tangan kananmu, aku akan baiat kepadamu. Lalu Nabi memberikan tangannya kepada Amr bin As. Ketika Nabi menjulurkan tangannya, kata Amr bin As, faqabattu yadi. Amr bin As gak jadi baiat, gak jadi salaman sama Nabi SAW. Kenapa? Amr bin As mengatakan, aradtu an ashtari. Aku punya syarat. Aku mau baiat, tapi aku punya syarat. Kata Nabi SAW, tashtaritu mada.
Apa syaratmu? Atau tashtaritu bimada, apa syaratmu? Ayyufar. Syaratnya diampuni dosa-dosa. Karena Amr bin As berpikir, kalau dia masuk Islam tapi dosa-dosa kejahatan dia sebelum masuk Islam nggak diampuni, ya buat apa, kata dia. Maka dia mau bikin syarat. Disitulah Nabi SAW mengatakan, ama alimta anna al-islam yahdimu ma qablah. Apa engkau nggak tahu Islam itu menghancurkan semua dosa-dosa yang sebelum Islam. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qabla. Hijrah itu juga menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya, dan haji itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Akhirnya masuk Islam Amr bin As. Lalu Amr bin As mengatakan, sejak itu tidak ada satu orang yang lebih aku cintai daripada Nabi SAW. Tidak ada satu manusia yang lebih aku agungkan daripada Rasul SAW. Sampai saat mengatakan, aku itu gak pernah memandang Nabi full gitu ya, melototi Nabi gak pernah. Karena begitu wibawanya Rasul SAW. Kalau aku diminta untuk memberikan bagaimana wajah Nabi, aku gak mampu menceritakan. Kemudian saat Amr bin As mengatakan, walau mutu ada tilkal hala, kalau aku mati pada waktu itu, di kondisi itu, la rajautu an akuna min al-jannah, aku berharap masuk surga. Ini mungkin dirasakan oleh sebagian kita ketika awal hijrah. Allahu Akbar jamaah, itu iman begitu bulatnya di dada kita, begitu semangatnya kita melakukan ketaatan. Dan kita berpikir kalau mati pada waktu itu ada harapan kita masuk surga. Amr bin As tidak mengatakan dia pasti masuk surga, enggak. Kalau yang pertama dia mengatakan pasti masuk neraka. Tapi kalau yang ini dia berharap. Yang namanya orang melakukan ketaatan, dia berharap. Dan sebagian kita pernah mengalami fase itu. Fase yang dia berharap masuk surga. Tapi sekarang berubah. Amr bin As mengatakan setelah meninggalnya Nabi SAW, ya aku nggak tahu kondisiku sekarang. Aku jadi gubernur, dikasih kekuasaan. Aduh, sudah banyak peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang Amr bin As, aku nggak tahu sekarang gimana kondisi. Dan sebagian kita berada di kondisi itu, yang dia nggak tahu. Mau berharap masuk surga tapi banyak dosa, mau ngomong masuk neraka kita nggak mau masuk neraka. Jamaah rahimakumullah, apa sih yang menyebabkan orang itu imannya bisa terjun payung? Kita akan sebutkan beberapa sebab. Karena biasanya kalau antum datang ke dokter, langsung antum menyebutkan ana sakit ini, dikasih obat sama dokter. Anggap anak sakit perut, dokter kasih obat dokter. Alhamdulillah 2-3 hari selesai. Tapi berapa hari kemudian datang lagi penyakitnya. Kenapa datang lagi penyakitnya? Karena orang ini nggak tahu apa sebab dia sakit. Dia cuma dikasih obat agar penyakitnya hilang. Ketika dokter mengatakan ini sebabnya, boleh jadi karena engkau makan sambal. Kalau kepingin sembuh, obatnya diminum, sambalnya dikurangi. Oh gitu dong. Jazakallah khair. Tahu lah orang itu. Kayak orang yang kena asam urat, dia cuma dikasih obat asam urat sama dokter. 2 hari datang lagi, dok kambuh lagi. Ternyata dia suka makan melinjo. Tahu melinjo itu? Menikmati melinjo dia. Ini loh penyebabnya. Oh gitu. Maka anak sebutkan sebab-sebabnya supaya kita bisa mengobati diri kita sendiri. Yang pertama, faktor agama. Orang itu bisa jadi futur karena urusan agama. Kenapa? Ketika dia hijrah, ketika dia mulai tahu agama ini, dia tidak mendapatkan
pendidikan yang tepat dalam urusan agama. Cuma ikut-ikutan hijrah, tren aja, sehingga dia nggak tahu gitu tentang bagaimana agama ini sebenarnya. Dia pikir hijrah itu ya memanjangkan jenggot. Alhamdulillah, Anda sudah hijrah. Apa buktinya? Ini jenggot itu. Ya. Sejak kapan jenggot jadi bukti orang itu sudah hijrah? Ada, dia harus belajar. Ini gara-gara ketika awal dia hijrah itu, dia tidak mendapatkan pendidikan yang baik, atau dia juga nggak belajar yang benar. Itu yang pertama, urusan agama. Atau juga dia ketika awal hijrah belajar agama, kemudian dia berlebih-lebihan. Maka sebagian kita ini kadang-kala yang sunnah dianggap wajib, yang mubah dianggap makruh, yang makruh dianggap haram. Ada sebagian kayak gitu. Karena awal hijrah, lihat bapaknya ngerokok, bapaknya, bapak ini mau masuk neraka. Jadi bapaknya kayaknya jualan neraka. Kadang-kadang ada sebagian kita itu seperti orang baru belajar, kemudian dia mau ngantem sana, ngantem sini, akhirnya dia terjebak dalam sesuatu yang berlebih-lebihan. Sholat malam awal hijrah, masya Allah, anak sholat malam, sejak hijrah anak sholat malam 11 rakaat. Alhamdulillah, dari jam 1 sampai jam 3. Berapa lama? Cuma 3 bulan. Habis gitu capek. Iya. Ketika antum berlebih-lebihan, antum akan mengalami masa tadi, masa redup. Semangatnya berkurang. Akhirnya karena kecapean antum tinggalkan ibadah. Rasul SAW pernah lihat di Masjid Nabawi, itu ada tali ya, man. Masjid Nabawi itu banyak tiangnya dari pohon kurma ya. Ada tali. Nabi tanya, ini tali apa ini? Oh, ini talinya Zainab. Zainab itu kalau sholat malam sampai dia, supaya dia kuat, dia pegangan sama tali itu. Dari panjangnya sholat dia. Maka Nabi SAW potong tali itu. Sholatlah ketika kau semangat, ketika capek istirahat gitu. Jangan berlebih-lebihan. Maka sebagian kita ada yang berlebih-lebihan ketika dia awal hijrahnya, awal taatnya, ketika semangatnya hilang, dia akan menyimpang. Gak kuat dia itu. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, Inna dina yusrun, agama ini mudah. Mudah. Jangan memberatkan diri, tapi jangan diremehkan agama ini. Wala yushaddad din ahad illa ghalabah. Tidak ada satu orang yang kemudian merepotkan dirinya, memaksakan dirinya dalam urusan agama ini kecuali dia akan dikalahkan. Jangan memberatkan diri, karena agama ini mudah. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, itu semua sudah dijelaskan. Ada mungkin yang antara halal sama haram mustabihat, sebagian kita nggak tahu, banyak kita nggak tahu, tapi ulama-ulama alhamdulillah tahu. Kita perlu bertanya. Tapi itu jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam beragama. Khawarij, kelompok Khawarij itu mereka dari berlebih-lebihannya beragama sampai perempuan yang datang bulan itu harus mengkodok sholatnya. Oh, puasa kok dikodok, sholat nggak dikodok, kodok juga. Alhamdulillah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Kalian berusaha dalam beragama itu menepati sasaran. Nggak bisa mendekati, paling tidak ada usaha dari kita, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu kondisi yang pertama. Artinya faktor yang pertama faktor agama. Faktor yang kedua faktor kejiwaan. Ada orang yang kena was-was ya. Antum lihat kadang kala ada orang yang
sholat, Allah nggak jadi, Allah nggak jadi, Allah pas imamnya rukuk, Allah Akbar, jadi jemaah. Kok bisa gini? Dari tadi nggak jadi, pas imamnya rukuk karena takut kehilangan satu rakaat, jadi dia jemaah. Ada was-was orang itu yang nggak benar. Kemudian was-was dalam wudu ya. Ada banyaklah kondisi kejiwaan orang itu yang kadangkala dia takut mati. Kondisi jiwa dia. Kalau takut mati membuat dia semakin taat sama Allah, bagus. Tapi yang jadi masalah takut mati, suaminya nggak diurusin. Anaknya mau nyebrang, jangan nyebrang. Jangan nyebrang. Takut ditabrak. Terus ya nggak usah nyebrang. Subhanallah jemaah. Itu ada orang yang kena kejiwaan. Sebagian orang udah ngaji sehingga dia takut sama mati, semuanya khawatir, dan menyebabkan dia nggak tambah taat sama Allah, nggak berbakti sama suaminya, nggak mendidik anak-anaknya karena sakit jiwanya. Nabi kita alaihissalatu wassalam menyuruh kita mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyak kalian mengingat pemutus kelezatan. Iya. Dan orang ketika mengingat kematian seharusnya dia semangat beribadah dengan harapan semoga aku mati pada saat beribadah, bukan malah dia putus asa. Ini termasuk faktor yang membuat orang jadi futur ya. Dan kadang-kala pada akhirnya kalau kelamaan jiwanya sakit ini, dia meninggalkan agama. Dia jadi orang dulu lagi seperti yang dulu sudah sana nggak mikirin agama daripada stres. Padahal agama ini mudah. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor sosial ini seperti anak muda yang kepingin nikah tapi nggak nikah-nikah. Padahal dia semangat beribadah. Ngomong sama bapaknya, bapak, ibu, kayaknya anak sudah waktunya menikah. Terus dia nggak diperbolehkan sama orang tuanya. Orang tua enggak sampai selesai kuliah. Itu terkadang tertekan jiwanya. Maka orang tua juga harus melihat kondisi anaknya. Ketika melihat anaknya ini memang dia butuh untuk menikah dan dia punya kemampuan, nikahkan. Allah mengatakan wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Nikahkan tuh yang jomblo-jomblo itu, nikahkan. Dari budak-budak kalian, dari yang laki, perempuan. Kalau mereka fakir, Allah yang akan kasih kecukupan sama mereka. Maka orang tua juga harus melihat kondisi anaknya. Kita pun juga harus melihat kondisi kita. Ketika antum butuh nikah, dan mungkin antum lihat, ya Ustaz, anak kepingin nikah Ustaz, tapi maafi fulus. Ada fulus. Terus gimana? Ya cari mertua yang mau ngutangin putrinya. Loh, betul Ustaz Muflih kan? Boleh kan kredit anaknya orang kan? Oh, motor aja boleh kredit. Tapi nggak boleh pakai riba, jangan. Antum ngomong. Nabi Musa itu bayar mahar istrinya 8 tahun. 8 tahun. Maka nggak apa-apa antum datang ke mertua. Bismillah. Anak mau menikah sama putri bapak, dan anak akan bekerja di perusahaan bapak selama 5 tahun. Insyaallah. Padahal dia nggak butuh pekerja kan, tapi kita menawarkan diri untuk bekerja. Itu nggak apa-apa. 5 tahun anak akan berkhidmat. Nabi Musa 8 tahun, kemudian plus 2 tahun, 10 tahun akhirnya Nabi Musa. Itu nggak apa-apa. Karena ini bisa membuat orang jadi futur. Karena yang namanya syahwat itu, ya Allah, memang Nabi SAW memberikan arahan. Kalau yang nggak mampu puasa, itu juga solusi. Tapi gimana kondisi imannya lemah, dia butuh nikah, sedangkan puasa, gimana mau
kekuasaan ini sedang lemah imannya. Dan anak punya kakak kelas jamaah dulu. Gara-gara ditahan-tahan dia menikah sama orang tuanya, akhirnya dia salah jalan. Maka ini menjadi pelajaran buat kita. Kemudian ada juga faktor sosial ini seperti seorang wanita yang ketika dia punya suami, dia istiqomah, ditinggal mati suaminya, jilbabnya dibuka. Ini terjadi. Atau karena penyakit, atau karena dulu ya dia terhormat kemudian nggak dihormatin orang. Ada banyak faktor sosial yang menyebabkan iman itu bisa turun. Jadi kita harus tahu diri. Jadi kita melihat perempuan ini, ya Allah kesian perempuan ini, padahal dulu pakai jilbab datang kajian, sekarang dia berubah. Selamatkan dia. Gimana caranya menyelamatkan janda ini? Nah, gimana? Ya siapa sih? Diapakan? Kadang-kadang itu terjadi dia. Di masa Rasul SAW, bagaimana para sahabat itu kalau ada janda, nggak lama dia menjanda. Segera ada yang menikahi. Jandanya Abu Bakar dinikahin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ketika anaknya Umar, Hafsah menjanda, suaminya meninggal dunia, Umar ingin menyelamatkan putrinya. Dia carikan suami. Dia datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar, engkau nggak mau nikah, aku ingin nikahkan engkau sama Hafsah. Apa kata orang sekarang jemaah? Kalau antum bawa anak antum kepada laki-laki yang sudah beristri, ini Abu Bakar sudah punya istri, sudah punya anak, ini Umar nawarin putrinya. Kata orang sekarang, oh merusak rumah tangga orang ini, mau merusak rumah tangga orang. Itu ada di benak banyak orang. Para orang tua juga seperti itu. Engkau kalau menawarkan putrimu, cari orang laki lain, jangan ditawarkan kepada menantuku. Loh, menantu ibu ini, menantu bapak ini punya jatah 4, dia baru 1. Betul nggak jemaah? Masya Allah, semangat. Intinya tadi, yang salah satu menyebabkan orang futur itu masalah. Ditinggal mati oleh suami, dia jadi janda, dia harus ngurusin anaknya, dia harus bekerja. Maka bagaimana kita sama muslim untuk membantunya? Kemudian faktor yang keempat, lingkungan. Ketika awal istiqomah dia, ya Masya Allah, dia datang ke masjid, datang kajian, datang ke rumahnya ustadz, pokoknya berusaha dia cari kawan-kawan yang baik. Tapi terkadang dia bekerja di tempat yang tidak baik. Ada cerita seorang laki-laki, dia kerja kalau nggak salah di perhotelan, bagus jabatan dia. Ya karena kesibukan dia, lingkungan dia, akhirnya dia terjebak dalam kemaksiatan. Istrinya ngomong, datang ke anak istri, anak masih mau menerima dia, asalkan dia keluar dari tempat kerjaan. Betul, alhamdulillah dia keluar dari tempat kerjanya, alhamdulillah jadi baik jemaah. Jangan memaksakan diri antum ketika berada di lingkungan yang tidak mendukung antum untuk masuk surga. Jangan maksa diri, jangan mengatakan, oh gimana Ustaz, anak mau cari kerjaan lain. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan solusi buat dia. Bukan mertua antum yang kasih solusi, tapi Allah yang kasih solusi buat antum. Rizki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Antum pikir para sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah enak hidup mereka?
Tidur di masjid sebagian mereka. Ada 80 sahabat tidur di masjid. Bicara pekerjaan, nggak semua ada pekerjaan di Madinah itu. Tapi mereka berusaha untuk menyelamatkan agama. Bukan menyelamatkan ekonomi kemudian mengorbankan agama. Maka doa Nabi SAW mengatakan, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami menimpa agama kami, ya Allah. Kalau antum kehilangan pekerjaan, antum di PHK, lihat jemaah di masa Covid kemarin itu. Jutaan orang di PHK. Jutaan orang di PHK. Apakah setelah di PHK semuanya mati? PHK sudah habis rezekinya anak. Enggak. Yang kasih rezeki antum itu Allah, bukan bos antum, bukan perusahaan tempat antum kerja. Enggak, mereka enggak pernah kasih rezeki antum. Allah yang kasih rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu pun yang melatah di muka bumi ini melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Antum lihat burung-burung itu. Bagaimana Allah kasih rezeki sama dia? Pernah ngelihat burung di musim hujan, dia beli kulkas. Karena musim hujan ini kayaknya harus ada kulkas. Ada. Pernah burung itu di musim padi, dia ngambil padi lebih. Karena ngeliat alhamdulillah lagi musim padi nih, anak bawa yang banyak, dia bikin gudang ya. Gudang di sarangnya ada gudang buat padi, nggak ada aja. Dan kita disuruh mencontoh itu. Bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal sebenarnya. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Tawakalnya amalan hati ya, amalan hati. Yakin dan menyerahkan semuanya kepada Allah, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Bukan kepada semut. Semut masih nyimpen makanan. Tapi seperti burung. Taghdu khimason wa taruhu bitanan. Pagi keluar, lapar burung itu. Pulang kenyang. Maka ingat faktor lingkungan ini. Ketika antum berada di lingkungan yang tidak baik, yang tidak mendukung antum untuk istiqamah, tinggalkan. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Yang jadi masalah, antum yakin apa enggak sama Allah. Anak punya sohib Ustaz, resign, berantakan hidupnya Ustaz. Ya, para sahabat Nabi ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, bicara secara ekonomi berantakan mereka. Tidur di masjid mereka cuma. Sampai kadang-kadang 2 hari nggak makan. Sebagian sahabat Nabi itu pakaiannya itu hampir tidak menutup aurat. Ketika mereka sujud, sarung itu dipegangin jemaah. Karena takut kelihatan dari belakang. Susah secara ekonomi, tapi memang itu ujian menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ini faktor lingkungan. Maka perlu kita mencari lingkungan yang baik. Kemudian cari kawan. Lingkungan ini ya kita harus cari kawan yang baik. Nabi SAW mengatakan, innama ya'kuludz dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Serigala itu makan domba yang terpisah dari rombongannya. Kalau domba itu bersama rombongannya, insya Allah selamat jemaah. Begitu pula kita. Kalau kita berusaha mencari lingkungan yang baik, kawan yang baik, insya Allah setan mau narik kita itu, kita ditarik sama kawan kita. Ditarik sama kawan kita. Antum lihat film-film singa atau serigala yang sedang menerkam sekelompok binatang itu, mesti dia cari yang terpisah. Yang lambat jalannya, terkam sama dia. Tapi ketika dia masuk ke dalam, selamat. Antum lakukan ini.
cari lingkungan yang baik, cari kawan yang baik, insya Allah selamat. Kemudian ada faktor ekonomi yang membuat orang futur. Awalnya Masya Allah, ya tuh jamaah, kalau bicara faktor ekonomi, kemarin ketika Covid, ada kawan di Jakarta cerita, ini kawan kita, dia cerita tentang kawannya, baik Ustaz, orang yang suka bantu, ngaji sudah lama, dia punya istri 2 Ustaz. Artinya dia benar-benar sudah Masya Allah, ketika Covid, habis ekonomi dia Ustaz, hancur. Dan dia ditemukan sudah mau gantung diri. Istrinya telepon Ustaz, datang Ustaz itu alhamdulillah menyelamatkan dia. Itu bisa membuat ekonomi ini ujian juga dari Allah gitu. Yang membuat iman seseorang itu jadi naik atau turun, kaya atau miskin. Ketika Nabi SAW menyebutkan, kalian segera beramal sebelum 7 perkara. Di antaranya kalian nunggu apa? Menunggu ghinan mudghiyan atau faqran munsiyan. Kalian nunggu kaya, makanya beramal nunggu nanti kalau aku kaya aku akan bersedekah, nanti kalau aku kaya aku akan ini itu. Jangan sekarang beramal. Karena ketika datang kekayaan belum tentu iman antum seperti sekarang. Berapa banyak orang kaya yang kemudian jadi nggak pernah ke majelis ilmu. Dulu ketika masih miskin, sok pertama jemaah. Ketika punya utang, Masya Allah, kayaknya yang deket-deket sini ini boleh jadi banyak utang, belum tentu jemaah. Ketika sudah mapan hidupnya, udah pakai mobil bagus, dia datang terakhir sambil melihat, oh Masya Allah ya, banyak jemaahnya Masya Allah. Pulang dia jemaah. Karena nggak ada tempat duduk sudah. Dulu enggak, berdiri dia jemaah. Maka yang berdiri itu biasanya baru-baru hijrah jemaah, yang benar. Belum tentu jemaah, belum tentu juga. Tapi semangat lu jemaah. Gimana sudah kan? Seperti itu kadang-kadang. Ini juga fitnah gitu. Ini faktor yang membuat imannya turun, faktor ekonomi. Baik karena kekayaan atau karena miskin. Gara-gara miskin dia dikejar-kejar harus mencari nafkah buat istrinya, buat anaknya. Akhirnya dia nggak pernah kajian. Sholatnya pun telat-telat. Dia harus jadi mungkin supir taksi online. Yang dia dulunya ketika mau adzan dia nggak akan narik. Sudah, anak sholat dulu. Tapi gara-gara butuh fulus, sebelum adzan pun dia Bismillah sudah. Ini lebih penting. Maka kita harus hati-hati. Maka doa Nabi SAW, wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Aku minta hidup dalam kebaikan di tengah, dalam kondisi kaya ataupun miskin. Ketika kaya nggak jadi congkak dan sombong, ketika miskin nggak jadi lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Itu faktor ekonomi. Dan semoga Allah menguatkan kita untuk melewatinya. Terus bagaimana cara kita mengobatin futur itu ketika iman kita terjun payung? Ingat, terjun payung itu turun terus ya mah. Tapi antum ketika turun, cari tempat turun yang antum selamat. Karena ada orang terjun payung, payungnya nggak melebar, nggak terbuka. Akhirnya dia mati. Ada orang yang terjun payung tapi dia tidak bisa mengendalikan payungnya. Akhirnya dia turun di pohon kelapa atau apa ini itu. Banyak kejadian seperti itu. Maka jadilah orang yang terjun imannya tapi antum bisa mengendalikan. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh dalam hadis Nabi SAW. Baik. Solusinya sebenarnya setiap sebab itu punya solusi sendiri. Antum tinggal menyimpulkan tadi. Tapi ada solusi umum jamaah. Jalan keluar umum yang pertama sebelum kita masuk ke tanya jawab, doa. Antum minta dengan jujur, dengan serius,
dengan penuh penghayatan, maksa sama Allah Azza wa Jalla di waktu-waktu yang mustajab antum minta. Ketika antum tahu kondisi iman antum lemah, antum baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa yang di surat Ali Imran ayat 8. Itu doanya orang yang berilmu kayak gitu. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, berikan rahmat-Mu kepada kami. Ya Allah, Engkau maha pemberi. Nabi aja doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Antum coba tanya kemarin, nah antum siapa namanya? Eril, kasihkan Eril. Masya Allah. Kemarin antum baca doa ya muqallibal qulub berapa kali? Berapa kali? Bukan setiap hari. Sekali? Berarti 5 kali. 5 kali. Alhamdulillah. Perbanyak lagi. Terus ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Apalagi ketika antum merasa imannya semakin turun nih, semakin turun, semakin kenceng doanya, dan terus dibaca. Ketika iman antum sudah naik, antum tetap baca itu supaya nggak turun. Mohon sama Allah Azza wa Jalla. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Bakar doa. Abu Bakar ini datang, ya Rasulullah, alimni du'aan aquluhu fi salati. Ajarkan kepada aku doa yang aku baca waktu aku sholat. Apa doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar? Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Anak kasih 2 untuk dia, kirim ke sana. Jazakallah khair. Iya jemaah. Nih Abu Bakar minta doa sama Nabi. Abu Bakar yang dijamin masuk surga. Abu Bakar yang dampingi Nabi SAW ketika hijrah. Abu Bakar yang hartanya diberikan kepada Nabi SAW untuk dimanfaatkan demi agama ini. Ketika minta doa, kita biasanya kalau minta doa apa jemaah? Ya apa Ustaz, supaya jodohnya cepat datang, Masya Allah, supaya rezekinya lancar, ya apa Ustaz, supaya istri ridho saya kawin lagi. Kita doanya dunia aja jemaah. Nih Abu Bakar minta doa, dikasih doa sama Nabi SAW. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar suruh baca doa itu ya. Bayangin. Fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Enggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ada kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni. Berikan buat aku ampunan dari sisimu dan kasihi aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih. Itu dibaca waktu sholat. Di luar sholat juga dibaca, nggak apa-apa. Baca ketika sujud, baca sebelum salat. Karena diantara yang menyebabkan futur itu dosa. Itu dosa. Baik. Yang kedua, terus belajar. Ngaji. Kemarin ketika COVID kita ngajinya online. Subhanallah jemaah. COVID itu benar-benar ada hikmah besar di balik itu. Kajian-kajian online itu banyak sekali. Perusahaan-perusahaan, ya, rumah sakit itu pada mau ngaji online. Yang sebelumnya nggak pernah ngaji. Dan Anda melihat ketika ngaji online itu enaknya bisa sambil tiduran. Sampai pernah kajian online itu Anda melihat yang ngaji pakai Zoom dulu ya. Ada yang pakai celana pendek sambil makan mie. Iya, nah,
Allahu Akbar, enak banget ini. Tapi dia mau ngaji, alhamdulillah. Alhamdulillah dia mau ngaji. Dia nggak tahu kalau kameranya hidup. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Alhamdulillah. Jadi karena ketika COVID itu ngajinya online dan kita santai, emak-emak ngaji online ditaruh di dapur sambil masak, bapak-bapak ngaji online sambil tiduran, tahu-tahu bangun, kok udah selesai ustadznya, makanya sebagian yang biasa tidur itu ketika ngaji online datang ke masjid, tidur juga di masjid jamaah. Mungkin masih terbawa kebiasaan itu gitu loh, ngaji online gitu. Dia pikir ustadznya masih online juga ya, padahal kelihatan sama sahibnya. Jamaah, tidur itu ada yang dari Allah dan ada dari setan. Sebutkan tidur yang dari Allah. Nah, gimana? Antara sholat antara jam sebelum zuhur, sekali dulu lah, kasih nggak apa-apa, kirim. Tidur yang dari Allah. Setelah sholat zuhur kasih nggak apa-apa. Mumpung banyak mumpungnya. Antum. Setelah sholat Jumat ya sama zuhur sama Jumat kasih nggak apa-apa. Jadi tidurnya sejumat sekali dia gitu kan. Jamaah, tidur yang dari Allah itu tidur ketika perang. Itu dari Allah. Allah berikan tidur sahabat ketika perang Badar, perang Uhud. Itu biasanya orang kalau tegang itu nggak bisa tidur. Itu Allah kasih tidur. Itu tidur yang dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah berikan nuas, ngantuk kepada sahabat sampai pedangnya itu jatuh sahabat. Allah berikan ketenangan di hati mereka. Itu tidur dari Allah. Tidur yang dari setan, salah satunya pas kajian. Itu tidur dari setan. Jangan Ustaz, ana ngaji Ustaz, datang ke majelis ilmu, ini mungkin tidurnya juga dari Allah Ustaz. Enggak, itu dari setan. Itu dari setan. Jadi tadi terus belajar, jangan belajar ilmu, datang kajian ya. Paling tidak antum kasih jadwal rutin. Rutin, ana mau ngaji sepekan sekali, nggak apa-apa. Karena sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit, tapi continue antum kerjakan itu. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, tanyakan kepada ustadznya. Kemudian yang ketiga, cari kawan yang baik. Sudah kondisikan antum. Cuma kita ini sebagian itu nggak punya itikat cari kawan baik. Mau bukti? Nah, antum siapa nama? Vito. Kenal sama yang di kanan antum, Mas Vito? Enggak kan? Enggak kenal. Kenalan sekarang. Mari kasih hadiah. Nah, siapa namanya? Rijal. Dari mana? Oh, tanya dulu antum dari mana? Oh, kasih itu satu yang tanya sama yang ditanya. Ini jamaah, kita datang ke majelis ilmu nggak punya kawan kita. Antum sendirian, memang duduk di lautan manusia, tapi antum sendirian. Padahal kita disuruh cari kawan yang soleh, seharusnya duduk. Assalamualaikum. Dari mana Mas? Ngobrol. Ustadznya belum datang. Ngobrol dari mana? Tukar handphone. Masya Allah, mungkin kerjaannya sama. Mungkin ada maslahat yang bisa dibagikan. Sudah kenal semua dengan yang di kanan. Coba semuanya kenalan sama yang di kanan dan kirinya, baru kita lanjut lagi. Ibu-ibu juga, ibu-ibu di atas juga tolong kenal sama yang di kanan dan kirinya yang belum kenal. Ibu-ibu tolong kenalan juga.
Sudah. Mau hadiah untuk apa kasih? Nah, ini hadiah gantian bacanya antum sama yang kenalan itu. Allah sahih jamaah, ini berulang kali kita datang ke majelis ilmu tapi kita serasa sendirian jamaah. Sampai pernah ada cerita seorang, ya udah lama dia hijrah, dia mengatakan, Ustaz, pertama anak hijrah sama istri anak datang ke kajian Ustaz di Surabaya waktu itu. Anak duduk, istri anak duduk di tempatnya perempuan, nggak ada satu orang pun yang nyapa anak. Anak kayak sendirian. Anak WA istri anak, ada yang nyapa anti nggak di sana? Sama, nggak ada. Ini penyakit. Padahal bisa jadi orang itu masuk surga lebih dulu daripada antum. Bukankah kita disuruh cari kawan-kawan yang soleh? Nanti di surga itu Allah ketika mengatakan fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim, ada beberapa asar yang disebutkan penghuni neraka itu mengatakan, kita ini nggak ada yang memberikan syafaat kepada kita, nggak punya kawan dekat juga kita yang bisa menyelamatkan kita. Tatkala ada orang di neraka yang keluar dari neraka karena syafaat, mereka tanya, ini siapa yang ngasih syafaat orang ini? Nabi, malaikat? Enggak, sohibnya, kawannya ngasih syafaat. Maka tolong antum datang ke majelis ilmu, belajar ilmu, niat juga cari kawan. Ana mau cari sahabat. Setiap datang ke majelis ilmu, assalamualaikum, kefalak, tukar nomor handphone. Nanti ketika ada kajian, mungkin kawan kita tanya, antum hadir nggak? Ya Allah, iya, ana lagi ada kerjaan. Ada yang mengingatkan. Maka tolong itu selalu, setiap kajian datang ke masjid, antum tanya. Yang emak-emak juga, kadang-kala emak-emak ini ada geng-gengan juga aja. Geng yang bercadar, kalau dilihat nggak bercadar, oh sebelah sana. Enggak loh. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Sampai ada istilah kalau perempuan pakai jilbab syar'i, sebutannya apa? Oh, akhwat. Kalau jilbabnya nggak syar'i, cewek. Allahu Akbar jamaah. Itu semua saudara kita. Yang mau pakai jilbab syar'i, nggak pakai jilbab syar'i, selama dia muslim, saudara kita. Dan dia punya hak. Idza laqitahu fasallim alaih, kalau berjumpa ucapkan salam. Itu hak dia. Jangan karena pakaiannya nggak sama dianggap oh beda. Enggak, itu hak. Tolong persaudaraan ini jaga. Dan ini juga tadi untuk menyelamatkan keimanan kita. Ada yang mengingatkan kita. Kemudian yang keempat, menjauhi lingkungan-lingkungan yang berbahaya. Kemudian yang kelima, berusaha ketika futur itu sudah kita rasakan, segera diobati. Jangan nunggu besar. Seperti kanker. Banyak orang itu sulit untuk diobatin karena kankernya baru ketahuan setelah stadium 4. Padahal kalau ketahuan stadium 1 masih ada harapan. Nah, kita juga harus tahu diri. Antum ini stadium berapa ini? Ketika masih ringan, segera diobati. Jangan nunda-nunda amat. Oh nanti insya Allah anak tobatnya sekalian aja. Ya, iblis itu selalu mengatakan itu. Engkau berbuat dosa, jangan tobat dulu. Mungkin besok kau berbuat dosa lagi. Asal lu saja tobatnya. Akhirnya dosa itu bertumpuk dan aku tidak bertobat. Kemudian jamaah perlu datang ke ustaz, tanya, minta nasihat. Jangan malah jauh. Udah futur, malu ketemu ustaz. Aduh, anak malu ketemu ustaz. Lalu kesempatan sekarang untuk cari nasihat kepada ustaz. Kemudian lakukanlah perkara-perkara yang bisa menambah keimanan. Berzikir, baca Quran, ya. Itu insya Allah merenungkan ciptaan Allah dapat menambah keimanan kita. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Mana? Masya Allah, barakallahu fikum. Bismillah. Afwan Ustaz, saya mau bertanya,
Apa hukumnya seorang suami yang pernah berselingkuh dulu, lalu tidak lama berkomunikasi lagi secara diam-diam melalui telepon atau WhatsApp tanpa sepengetahuan istri? Loh, kok tahu istri ini tapi? Jemaah, akhirnya ketahuan. Jadi awalnya nggak ketahuan, kemudian ketahuan sama istri. Kayaknya hukumnya sudah jelas. Ini juga buat teman yang hijrah, kawan-kawan yang hijrah. Ketika antum meninggalkan sebuah dosa, antum tinggalkan semua cerita dosa itu. Kalau ternyata ada nomor handphonenya, buang nomor handphone. Kalau ternyata masalahnya dia yang menghubungi, antum ganti nomor handphone. Karena setan itu akan datang kepada antum di masa lemah iman antum. Antum coba hubungin dia, mungkin dia butuh nasihat dari antum. Insya Allah. Maka tolong hilangkan semuanya. Ada orang yang tobat dari musik, kemudian dia taruh alat musiknya, gitarnya yang mahal itu di kamar. Kenapa antum nggak hancurkan? Dia mengatakan, enggak Ustaz, supaya anak tahu anak dulu pernah buat dosa. Jangan diingat, karena ada sebagian yang ketika imannya lemah dia pakai lagi. Maka tugas anti sebagai seorang istri, dia ajak suaminya untuk menambah keimanan dia. Tahu nih suaminya bermasalah dengan perempuan itu, ajak datang kajian, ajak ziarah kubur, ajak ke tempat-tempat bencana agar takut sama Allah. Ini mungkin yang harus dilakukan. Apa yang harus saya lakukan Ustaz jika suami masih tidak jujur dalam hubungan, sedangkan saya sudah ada anak? Jamaah, gimana jamaah? Yang pertama, lihat bagaimana ibadah suami. Ketika dia orang yang taat sama Allah, sholatnya alhamdulillah 5 waktu dia jaga, suka membaca Al-Quranul Azim ya, kemudian dia suka datang kajian, boleh jadi dia memang hendak menikah lagi. Ini yang pertama, dan itu diperbolehkan dalam agama. Tapi boleh jadi dia bukan orang yang taat sama Allah sehingga dia melakukan itu sebagai bentuk perzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Ketika dia melakukan perzinaan, istri gugat cerai, nggak apa-apa. Diperbaiki dulu suaminya. Kalau nggak mau benar, gugat cerai. Loh, gimana anak sudah punya anak? Tuh anak yang nanggung Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang ada sebagian wanita yang bertahun-tahun hidup sama suami yang tidak sholat, narkoba suaminya, bahkan berzina, tapi dia bertahan karena untuk anak-anaknya. Nanti seharusnya berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Diperbaiki suaminya. Oh, anak ini ibu rumah tangga Ustaz, anak nggak punya pekerjaan. Yang ngasih rizki anti itu bukan suami. Dulu sebelum menikah sampai kasih rizki buat anti. Nanti kalau suami mati, siapa yang kasih rizki buat anti? Kita harus jadi orang yang bertauhid, jamaah. Maka tetap sang istri berusaha untuk memperbaiki suaminya. Mungkin dengan sang istri gugat cerai, sang suami jadi kembali taat. Tapi kalau sang suami bukan selingkuh, tapi dia ternyata menikah lagi dengan perempuan tersebut, ya mungkin harus ada kesabaran dari istri menerima hal itu. Karena ada perempuan-perempuan jamaah, kalau suaminya selingkuh, berzina suaminya 1-2 kali, dia maafkan. Tapi kawin lagi, tiada maaf bagimu, nggak ada. Kenapa? Ustaz, kalau dia berzina masih ada harapan tobat dia Ustaz. Tapi kalau kawin lagi, halal Ustaz. Sampai kapan akhirnya? Itu bisikan syaitan ya. Yang halal kita malah tidak menerima, yang haram kita berusaha untuk menerima. Bagaimana cara? Ini mungkin tadi sudah dijawab. Bagaimana jika suami tidak sholat, bermaksiat? Ana sudah berusaha mengingatkan, akan tetapi suami tidak mau mendengarkan.
Ana minta cerai tetapi suami tidak mau menceraikan. Jadi bagaimana Ustaz? Dan ada anak juga, anak-anak yang ana pikirkan. Nanti gugat cerai ke pengadilan. Dan niatkan cerai itu untuk memperbaiki suami. Untuk memperbaiki suami. Karena biasanya ketika seorang wanita gugat cerai, itu putusan tidak langsung jatuh. Biasanya ada mediasi. Disitulah ketika ditanya nanti, kenapa engkau minta cerai? Aku kepingin dia sholat aja. Dia sholat, aku tak akan minta cerai. Dia berhenti berbuat dosa. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, dia jadi bertobat. Jadi jangan takut. Yang penting tadi niatnya benar dan jalannya sesuai dengan syariat. Ana punya anak umur 7 dan 6 tahun, laki-laki. Mereka sangat lincah sekali Ustaz. Lincah sekali. Hari Ana dibuat berbicara oleh langkah mereka. Tunggu sebentar. Sangat apa ini? Lincah. Loh, kok sangat lincah? Hari-hari anak dibuat berkicau. Lincah ini nakal maksudnya. Berkicau ini marah. Allahu Akbar. Ini bahasa mana jemaah? Ana dibuat berkicau oleh tingkah mereka, yang abang Abdurrahman, yang adik Abu Bakar namanya. Terkadang tanpa sadar ana lepas kendali sampai memukul mereka. Setiap hari ada saja berita tentang mereka dari sekolahnya yang buat ana berkicau. Terkadang malah mereka yang bertengkar di rumah sampai balas-balasan pukul. Tapi Masya Allah Ustaz, mereka anak yang rajin sholat. Apabila anak marah selalu bahasakan ke anak soleh, pergi sana jadi ulama besar. Karena anak berharap Ustaz mereka suatu hari menjadi ulama besar. Amin. Baik. Sungguh jamaah, agar anak ini minta nasihat, saran untuk anak Ustaz, dan nasihat agar anak tetap sabar karena anak sangat fakir ilmu dan bermimpi memiliki anak-anak yang soleh. Baik, ya harus sabar. Yang pertama, setiap kita harus sadar bahwa mungkin dia dulu seperti itu. Dia dulu seperti itu. Ibunya juga capek ngurusin dia, bapaknya juga capek, sehingga hal itu membuat kita bersabar. Yang kedua, hendaklah kita banyak-banyak istighfar. Karena boleh jadi ujian itu karena dosa, diuji sama anaknya yang nakal, sehingga orang tua hendaklah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, berdoa buat anaknya. Subhanallah jemaah, antum bayangin Nabi Ibrahim itu berdoa mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Antum pernah nggak doa seperti itu? Pernah antum doa, ya Allah selamatkan anakku dari kesyirikan ya Allah. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia. Dan antum bayangkan di muka bumi ini berapa jumlah penduduknya? 8 miliar. Berapa yang muslim? 1,7 kejauhan. 1,7. Bayangkan ya, 6,3 mereka menyembah berhala, mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Terus kita nggak takut? Nabi Ibrahim takut. Maka tolong orang tua doa buat anaknya seperti doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Itu sering kita hafal.
Banyak orang yang hafal, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan salat dan dari anak keturunanku. Tapi doa supaya dihindarkan dia dan anak keturunannya dari kesyirikan, banyak yang luput, tidak membaca doa itu. Terus berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla dan sabar, lihat kepada kebaikan anaknya. Kemudian kalau marah sama anaknya jangan sampai teriak-teriak. Soalnya kadang-kala ada orang tua marah sama anaknya, tetangganya yang datang. Abdurrahman, nama tetangganya Abdurrahman. Assalamualaikum, Abdurrahman saya. Ibu panggil kata dia. Oh, padahal dia marah sama anaknya. Bagaimana jadi apa lagi? Seorang makeup artis. Make up ini rias MUA. MUA itu make up artis. Tidak mencukur alis, tapi memakai bulu mata palsu. Terus pengantin wanita dipajang di depan yang bukan mahram, terus dipajang di story sosial media. Hasil uangnya gimana? Haram apa tidak? Apa itu termasuk tolong menolong dalam tabarruj? Kayaknya udah tahu dia jawabannya. Coba. Nah, yang memakai jilbab apa juga termasuk tolong menolong dalam tabarruj? Ya jemaah, banyak terjadi kemaksiatan itu karena ada andil dari orang lain, baik membiarkan atau kita malah mendukung. Dan kita tahu azab Allah kalau turun itu tidak hanya mengenai pelaku dosa. Ketika terjadi gempa, apakah yang kena gempa itu hanya pelaku dosa? Apakah yang sholat, yang tidak sholat saja yang kena gempa? Enggak, semuanya kena gempa. Bayi pun kena gempa, merasakan itu. Maka hendaklah kita tahu diri kalau memang ternyata yang kita lakukan itu nggak sesuai. Kadang-kala kita ini mau tanya sama ustadz, tapi dalam hati kita udah tahu jawabannya. Karena Allah memberikan kepada setiap manusia itu detektor untuk mendeteksi yang baik dan yang buruk. Udah ada. Makanya ketika ada seorang bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan dan dosa, Nabi SAW mengatakan istafti qalbak, tanya sama hati, tanya sama hati. Walaupun orang ngomong macam-macam, karena orang itu punya, enggak, ini enggak baik. Maka merasa yang bertanya sudah tahu jawabannya, tapi dia butuh pemantapan untuk memantapkan. Ya udah, anti berusaha untuk merias wanita-wanita buat suaminya. Kita punya masalah besar di sini, di mana hubungan suami istri itu tidak sesuai. Rasul SAW ketika ditanya wanita yang paling indah, apa kata Nabi SAW? Wanita yang paling baik ya khairun nisa allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau engkau memandang kepada dia menyenangkan hati. Sekarang yang terjadi, kalau kita melihat seorang wanita, ya belum selesai kan? Kalau kita melihat seorang wanita, ya antum lah, kalau melihat istrinya antum cantik, ya masya Allah. Pertanyaannya apa? Mau kemana? Nggak sesuai dengan agama. Dia cantik bukan buat suaminya. Dia cantik hanya untuk tadi dipajang di medsos. Dia cantik untuk dilihat orang. Seharusnya yang akan mendukung rumah tangga menjadi harmonis, dia cantik buat pasangan hidupnya. Maka sekarang kalau anti jadi tukang rias, anti tawarkan rias untuk suami. Nah, jangan, soalnya kalau anti hanya merias untuk pengantin itu nggak tiap hari. Tapi kalau anti rias buat suami, insya Allah rame. Karena banyak yang punya suami. Anti tawarkan di perumahan itu, datang perumahan, datang tawarkan rias buat suami.
Ini perlu ditawarkan. Karena banyak orang nggak tahu, dia berpikir rias itu untuk pengantin, rias itu untuk kondangan, rias itu buat acara. Dirubah sekarang. Dan kita gunakan cara yang masif. Bagaimana orang itu sadar bahwa wanita tampil cantik, tapi buat siapa? Buat suaminya. Dan Masya Allah jemaah, perempuan itu, anak pernah lihat, ya Allah mudah-mudahan diampuni sama Allah. Iya, anak tahu perempuan ini tua sebenarnya, tapi waktu pernikahan, loh ini fulana apa ya? Karena memang dia pakai make up mungkin 2 cm ya, nggak tahu. Jadi kayak anak-anak muda gitu loh jemaah. Maka buat emak-emak supaya suaminya tidak melihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri, maka tolong tadi make up, panggil orang dari salon make up anak ke sini. Jadi ketika suaminya datang, dia bukakan pintu, boleh jadi suaminya tanya, loh siapa ini? Loh, masa lupa sama. Allahu Akbar jemaah. Mak-mak tolong dipraktekkan mulai hari ini ya, insya Allah, biar suaminya sering pulang ke rumah. Saya punya anak mantu anak laki-laki, susah sekali jika disuruh sholat. Saya sudah sering nasihati dan anak ingatkan, tetapi tetap saja tidak mau nurut. Terkadang anak merasa lelah dan putus asa. Apalagi yang harus anak lakukan Ustaz? Mohon solusinya. Syukran. Subhanallah jemaah. Nama anak-anak juga Syafiq, tapi bukan yang nggak sholat ini ya. Saya punya anak mantu, ini menantunya jemaah. Baik, jemaah rahimakumullah. Terkadang kita ini memberikan nasihat kepada orang yang belum siap menerima nasihat. Kalau kita lihat kapan kewajiban sholat itu turun kepada Nabi SAW, kira-kira di tahun 10-11 kenabian. Kewajiban puasa kapan turun? Di kota Madinah setelah hijrah. Kewajiban pakai jilbab kapan turun? Di kota Madinah. Sehingga ketika kita menyuruh orang sholat yang imannya sedang lemah, ya dia nggak bakal sholat. Ayo sholat, oh iya sudah tahu. Wajib sholat ini, iya wajib, rukun Islam yang kedua. Keren banget dia cuma. Seperti orang yang main judi, syuf, judi ini haram. Yang bilang halal siapa? Memang haram ini. Tapi doakanlah mudah-mudahan dapat hidayah. Itu banyak terjadi jemaah. Karena kita tahu ada kondisi orang tahu hukum, tapi dia tidak kenal dengan yang meletakkan hukum itu. Maka Rasul SAW bertahun-tahun mengenalkan Allah kepada umat manusia. Ini orang yang nggak sholat, insya Allah dia tahu hukumnya sholat, tapi dia tidak kenal dengan yang mewajibkan itu sholat. Perlu menguatkan keimanan dia. Jadi nasihatnya bukan ayo sholat, bukan. Dia sudah tahu sholat. Bagaimana diajak untuk mengenal kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ajaklah anak menantunya, yuk buka surat umpamanya surat An-Nazi'at ya, atau surat At-Takwir yang pendek-pendek. Yuk kita baca ini. Dia suruh baca, kan nggak sholat kan, cuma suruh baca, nanti baca lagi. Bagaimana menyentuh keimanan dia kepada Allah. Aisyah menceritakan kalau kewajiban-kewajiban agama itu turun di Mekah, mungkin sahabat itu nggak nurut ya, karena imannya belum siap gitu loh. Tapi ketika keimanan mereka siap, kalau lihat ayat-ayat yang turun di kota Mekah itu rata-rata berkaitan dengan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Itu yang ditekankan. Karena ketika iman itu sudah kuat, mau disuruh apa saja jalan. Maka tolong tadi
itu yang ditekankan ya. Kalau dia dikasih nasihat sholat nggak mau, ya sudah. Ternyata kita punya masalah, ini orang imannya lemah, dia tahu hukum, maka dikuatin dulu imannya, semoga nanti dia bisa dapat hidayah dari Allah sambil didoakan ya. Afwan Ustaz, pertanyaan di luar tema. Saya anak hasil zina. Orang tua saya karena minim ilmu agama, mereka menikah saat ibu mengandung saya. Dan pada saat menikah saya memakai binti ayah saya, masih minim ilmu. Sekarang kondisi saya sudah bercerai dari suami. Anak saya 3, alhamdulillah. Pertama, bagaimana status pernikahan saya waktu itu? Apakah sah Ustaz? Bagaimana status anak saya Ustaz? Apakah benar sah pada ayahnya atau saya? Jazakallah khair. Itu jamaah ya Allah ya. Semoga Allah memberikan istiqomah sama kita. Yang pertama berkaitan dengan status pernikahannya sah. Kenapa sah? Karena dia nggak tahu dan di situ ada syubhat, nikah syubhat. Dia pikir nggak apa-apa gitu. Dia pikir ada walinya. Tapi kalau ternyata pernikahan itu sudah terjadi dan dia masih suami istri, maka sekarang perlu diperbaharui nikahnya. Karena dia ngerti sekarang nih, kalau pada waktu itu sebenarnya ayahnya nggak bisa jadi wali, yang jadi wali hakim. Tapi karena sudah bercerai, ya sudah selesai yang berlalu itu. Adapun anak-anaknya, anak-anak yang sah, jadi bernasab kepada bapaknya. Dan perzinaan di negeri kita ini semakin menakutkan. Beberapa waktu yang lalu di Jawa atau di NTB juga, itu banyak ratusan anak-anak mengajukan dispensasi menikah. Anak-anak SMP, SMA aja. Rata-rata karena hamil di luar nikah. Maka semoga Allah bisa menjaga keluarga kita dan anak-anak kita. Mertua, bagaimana menghadapi mertua yang suka pilih kasih? Kalau apa-apa saya yang disuruh, tapi kalau makanan untuk yang satunya, alhamdulillah. Antum itu melihat nih gelas nih, setengah isi setengah kosong. Ada orang yang fokus melihat, aduh kosong setengahnya. Ada yang melihat, alhamdulillah masih ada isinya. Ketika antum melihat perbuatan mertua ini, alhamdulillah kayaknya mertua ini percaya sama anak. Kalau anak menjalankan tugas, karena anak orangnya amanah. Jazakallah khair. Jadi anggap baik. Ketika urusan makanan, oh iya, mertua tahu dia lebih butuh. Allah akan kasih anak yang lebih baik dari itu. Selalu antum itu melihat dari sisi yang positif, jemaah, positive thinking. Kalau enggak, antum akan menderita, melaksanakan perintah pikirannya, ntar ada makanan dikasih ke itu, tugas ke anak. Duh, na'udzubillah, kok dapat mertua kayak gini anak. Antum hidup menderita, karena itu akan terjadi terus. Maka lakukan perintah dari mertua dengan ikhlas, berharap pahala sama Allah. Karena sebagian kita berbuat pamrih. Ini pertanyaan muncul karena antum pamrih. Antum kepingin seharusnya dia kasih sama anak. Anak kan yang capek, anak yang lelah. Jamaah, kalau antum dikasih makanan sama orang tua berapa? Mertua berapa sih? Tapi kalau Allah yang kasih sama antum, Allah itu Rabbul Alamin. Maka di sini tumbuhkan di hati antum, enggak, anak bantu orang tua, mertua, la nuridu minkum jazaan wala syukur. Ucapan terima kasih nggak mau anak. Tapi anak tunggu sebenarnya sih. Ada orang jamaah yang berbuat baik tapi dia nunggu. Dilihat di WA, kok nggak dibalas-balas ya? Nunggu syukran aja dia. Syukran, alhamdulillah, syukran. Kita harus belajar berbuat baik, antum pergi. Berbuat baik, antum pergi. Tolong orang, pergi. Kenapa? Nggak akan hilang di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau antum nunggu balasan dari dia, hilang semuanya dari Allah Azza wa Jalla buat antum. Bismillah. Jadi antum jangan pernah melihat orang tua pilih kasih, tapi lihat
ini amalan insya Allah dicatat sama Allah dan antum akan dapatkan balasan. Urusan makanan, alhamdulillah, antum jangan takut miskin. Antum itu hamba Allah yang maha kaya. Barakallahu fikum. Bagaimana menurut pandangan Ustaz jika seorang suami yang sudah punya anak 3 ingin berhenti dari pekerjaannya saat ini dan ingin memperdalam ilmu agama yang lebih dalam karena merasa penat, lelah di dunia pekerjaannya dan merasa sangat sedikit bekal akhirat dan merasa masih banyak dosa? Sebagai istri, bolehkah melarang niatan suami karena masalah ekonomi yang belum jelas jika keluar kerja saat ini? Jamaah rahimakumullah, kita itu harus belajar yang namanya fiqhul aulawiyah, fikih prioritas. Dalam agama ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Wajib juga ternyata bermacam-macam. Ada yang wajib buat setiap orang, istilahnya apa? Fardu ain. Ada yang wajib untuk semua orang secara umum, namanya fardu kifayah. Kalau bicara belajar ilmu agama itu ada 2. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Jadi ada belajar ilmu agama yang fardu ain, antum harus belajar, semua orang harus belajar. Itu yang berkaitan dengan keimanan dia, berkaitan dengan 2 kalimat syahadat yang dia ucapkan, berkaitan dengan sholat dia. Artinya yang berkaitan dengan dirinya dia harus belajar, wajib. Jemaah haji mau berangkat haji wajib belajar manasik haji, wajib. Tapi antum nggak mau berangkat haji, apa wajib belajar manasik haji? Enggak, fardu kifayah. Ustadz aja, Ustadz Mufli yang belajar nanti ngajarin sama kita. Umumnya seperti itu. Ketika seorang ini tahu bahwa itu fardu ain, dia wajib. Tapi fardu kifayah, tunggu. Kalau sudah ada yang belajar, antum nggak wajib. Yang kedua, memberikan nafkah kepada istri dan anak ini fardu kifayah apa fardu ain? Artinya kalau antum nggak ngasih nafkah, insya Allah tetangga yang wajib kasih nafkah. Ini ada yang kayak gitu jamaah. Dia anak mau belajar, anak mau berdakwah, istri sama anak antum, insya Allah tetangga-tetangga siap. Enggak, itu fardu ain, itu kewajiban antum. Kalau bicara tadi antum bekerja capek mencari nafkah, mungkin antum salah niat. Sampaikan kepada suami, niatnya abang ini apa kerja? Ketika Nabi SAW melihat ada seorang pemuda keluar dari masjid bekerja semangat dia jamaah, para sahabat mengatakan laita hadza fi sabilillah. Andai semangat perjuangan dia ini di jalan Allah ya, bukan untuk cari dunia ini. Nabi menegur para sahabat, lau kana kharaja yas'a, kalau orang ini keluar bekerja, berusaha untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah loh. Wa in kana kharaja yas'a ala sirarin ala auladihi sirarin, kalau dia berusaha bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anak dia yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, di jalan Allah, bukan di jalan setan. Jadi antum ketika tiap hari bekerja tinggal masalah niat. Kalau dia keluar bekerja untuk memberikan nafkah kepada dirinya agar tidak jadi benalu di masyarakat, agar tidak minta-minta kepada masyarakat, agar tidak berbuat dosa, fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah. Ada yang keempat, yang di jalan setan. Siapa jemaah? Siapa yang bekerja tapi di jalan setan? Nah, hanya untuk mengejar dunia, boleh. Kata Nabi SAW, oh antum, bismillah, bismillah, tunggu dulu biar cair jemaah. Barusan anda lihat digetok-getok kepalanya, kayaknya ada. Tunggu dulu. Untuk memperkaya diri. Oke, kirim, nggak apa-apa. Nah, antum, untuk menyombongkan diri, kasih juga dia jamaah. Jadi kata Nabi SAW, untuk kepuasan diri, boleh. Nah, sudah cukup jemaah.
Kata Nabi SAW, in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Kalau dia bekerja berusaha dalam rangka pamer, dalam rangka untuk berbangga-banggaan, fahuwa fi sabili syaitan. Ini yang jalannya syaitan. Karena memang ada orang bekerja, antum kenapa bekerja keras ini lembur? Enggak, anak mau beli motor. Kenapa? Ya, fulan ini punya motor bagus, masa anak kalah sama fulan? Fahuwa fi sabili syaitan. Hanya untuk berbangga-banggaan. Karena manusia ini ada masa dia bekerja karena kebutuhan. Lalu kebutuhannya terpenuhi, dia terus bekerja. Ini yang perlu ditanyakan, kenapa antum bekerja? Antum punya duit cukup buat 7 keturunan, ya 7 turunan, 7 tanjakan, 7 kelokan, kenapa antum masih kerja lagi? Tanya. Ini bicara niat. Enggak, anak bekerja Ustaz dalam rangka memberikan nafkah kepada orang anak yatim untuk akhirat Ustaz. Kalau untuk dunia alhamdulillah sudah cukup. Maka tolong sampaikan kepada suami, engkau tetap bekerja, tinggal niatnya yang dirubah. Karena itu fardu ain, dia belajar dia bekerja kasih nafkah. Adapun belajar, alhamdulillah dia masih bisa belajar, datang ke majelis ilmu ya. Kemudian ada banyak hal lah, dia mungkin ikut daurah, tapi tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Insyaallah. Ada jamaah kita yang datang dari Kapuas dan Kalteng, menempuh perjalanan 55 jam. Ini 14 orang, mohon nasihatnya agar semangat hijrah dan kajian. Allahu Akbar jamaah. Ya, ini nasihat ya. Kalau yang jarak 55 jam aja datang jamaah. Masa yang jarak 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo nggak mau datang. Sebagian penuntut ilmu dulu itu berjalan dari kota Mekah sampai ke Baghdad. Jalan kaki mereka. Ada yang jalan kaki dari Mekah sampai ke Yaman menuntut ilmu. Ada sebagian mereka, Ibn Aqil kalau nggak salah, dia mengatakan bultud dama marratain. Aku dalam rangka menuntut ilmu ini pernah kencing darah 2 kali. Marratan di Makkah wa marratan di Baghdad. Sekali aku kencing darah di Mekah, sekali aku kencing darah di Baghdad. Kenapa? Karena aku jalan kaki dan aku nggak punya sandal, kata dia. Lalu aku bawa bukuku di punggungku. Dan ini perlu jemaah. Sesekali kita itu merasakan bagaimana para salafus saleh menuntut ilmu. Dan langkah antum nggak sama yang 1 kilo dengan yang 10 kilo. Nggak sama yang 10 kilo dengan yang 100 kilo. Maka tinggal bagi teman-teman ini yang datang dari jauh ya, yang dari Kapuas ini atau yang dari daerah lainnya, jangan sampai sia-sia kedatangan antum. Niatkan benar-benar untuk menuntut ilmu. Nabi SAW mengatakan marhaban bi talibil ilmi, selamat datang para penuntut ilmu. Dan malaikat-malaikat itu turun jemaah. Allah itu menyebut-nyebut nama antum yang datang karena Allah di majelis ilmu itu. Dikatakan lihat fulan. Kenapa Allah itu seringkali Nabi menceritakan dalam hadis-hadis, Allah itu menyebut-nyebut manusia di majelis ilmu tadi. Allah membanggakan manusia di hadapan malaikatnya. Kenapa jemaah? Kenapa ada beberapa hadis yang menyebutkan Allah membanggakan manusia di hadapan malaikatnya? Nah, iya, itu angkat tangan duluan tuh. Nah, berdirian. Sedangkan iblis tidak mau tobat, manusia mau tobat. Baik, fadhil kirimkan ke belakang. Nah, makhluk paling sempurna. Makhluk paling sempurna. Banyak dosanya juga. Nah, para malaikat tidak percaya, awalnya tidak percaya dengan Masya Allah. Ini jamaah jawaban. Malaikat itu sempat pesimis ketika Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima.
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan di muka bumi ini makhluk yang akan menumpahkan darah, yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini, sedangkan kami bertasbih kepadamu, beribadah kepadamu, menyucikanmu? Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Dan Allah sudah ciptakan manusia. Apakah persepsi malaikat bahwa manusia membuat kerusakan, menumpahkan darah itu terjadi? Enggak. Ada manusia yang merusak, tapi ada manusia yang datang ke majelis ilmu. Maka di sini Allah menyebutkan di permalaikat, oh fulan datang ke majelis ilmu. Apalagi ketika haji, datang berbagai macam manusia dari penjuru dunia, jutaan manusia datang ke Arafah sana. Allah yubahi bihimul malaika. Allah mengatur, lihat tuh hamba-hambaku, kata Allah. Datang dalam kondisi lusuh, berdebu. Nganu apa mereka ke sini? Ngapain mereka di sini? Mereka memohon ampunan Allah Azza wa Jalla. Allah ampuni mereka. Jadi buat teman-teman yang datang majelis ilmu, tolong niatnya ya. Kemudian yang dari Kapos ini, ana mau kasih hadiah, kayaknya udah habis hadiahnya buat antum. Semoga Allah kasih hadiah buat antum yang lebih baik dari dunia dan isinya. Ana baru hijrah, Ustaz. Ingin selalu sholat di masjid, tapi pekerjaan ana satpam. Pada saat kerja tidak bisa sholat di masjid. Apakah boleh sholat di kantor saja? Iya, nggak masalah. Ketika memang kalau antum sholat di masjid akan terjadi pencurian, akan terjadi masalah, maka antum tetap sholat di situ. Tapi kalau ada gantinya, mungkin bisa gantian sholatnya di masjid. Bagaimana menyikapi perkataan teman, perkataan berteman itu sama siapa aja, nggak boleh pilih-pilih, dan cara meninggalkan teman yang baik secara dunia tapi buruk agama? Jamaah, berteman itu harus milih. Kenapa? Karena Nabi SAW, nah kenapa? Bagus, Masya Allah, kirimkan hadiah buat dia, Masya Allah. Ya betul, karena takut disesatkan sama teman-temannya. Nabi SAW menyebutkan permisalan kawan yang baik dengan kawan yang buruk itu seperti hamil mis, orang yang jual minyak wangi, yang bawa minyak wangi dengan nafihul qir, dengan alatnya pandai besi itu yang niup api. Ya terserah engkau kalau kawanmu baik, engkau akan jadi baik, kawanmu buruk jadi buruk gitu. Maka ini ucapan yang menyesatkan sebenarnya. Dan kalau bicara bagaimana cara meninggalkan teman yang baik secara dunia tapi buruk agamanya, antum kasih utangan fulus. Jadi kalau antum ada kawan yang antum nggak suka, dia mau utang, kasih fulus, fadhal. Biasanya hilang dia jawab. Iya, kalau bicara agamanya buruk dia, itu dia sulit bayar utang. Di antara anda orang yang agamanya bermasalah, itu sulit bayar utang. Nabi SAW mengatakan ahsanukum ahsanukum qadaan. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kalau bayar utang. Hati-hati jemaah. Jadi salah satu cara mau meninggalkan teman yang antum nggak suka sama dia karena agamanya nggak baik, sudah antum butuh fulus 100.000 fadhal, 500.000 fadhal. Insyaallah setelah itu mungkin ketemu antum lari dia karena nggak bayar utangnya. Ya terus nggak ada masalah. Antum ketika tahu dia itu, antum kepingin meninggalkan dia, ajak dia ke majelis ilmu. Ayo fadhal, aku ada kajian. Lama kelamaan dia yang akan meninggalkan antum karena dilihat sudah nggak cocok lagi sama antum, sudah hijrah. Kadang di saat iman turun drastis, ada kalanya hingga meninggalkan yang wajib seperti sholat wajib. Apakah dengan begitu kita dikatakan murtad? Dan apabila kita mau sholat kembali harus membaca syahadat dahulu? Enggak, insya Allah. Yang pertama, berusaha. Ketika iman turun drastis, yang sunnah apa-apa ditinggalin semua, tapi yang wajib tetap antum jaga, tetap dijaga. Sholat yang awalnya di masjid, mungkin antum imannya lemah, tetap sholat walaupun di rumah, walaupun di kamar. Biasanya antum sholat mungkin membaca wadduha, udahlah antum baca inna a'tainakal kautsar. Yang penting yang wajib dijaga. Kemudian kalau pertanyaannya apakah antum jadi murtad? Enggak, insya Allah.
Antum kembali kepada Allah, sholat, bertobat dengan taubatan nasuha, semoga Allah menerima tobat antum. Ini kayaknya pertanyaan terakhir jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ana bersama suami hadir di sini. Tolong sampaikan ke suami. Antum tahu dia minta disampaikan apa? Habis saja. Nah, dia mengatakan tolong sampaikan ke suami, ana syukran jazakallah khair sudah diajak ke sini. Masya Allah jamaah. Doakan kami bisa berangkat umroh juga Ustaz. Ya, semoga semuanya yang ada di sini bisa berangkat umroh, dan semoga semuanya yang diajak sama suaminya atau dia sama istrinya. Jazakallah khair. Terima kasih banyak ya. Juga para suami ini kelak akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Dia udah ngajarin apa sama istrinya. Amr bin Qais al-Mullai, dia mengatakan innal mar'ata la tukhasimu zawjaha 'inda Allah yaumil qiyamah. Dia menggambarkan boleh jadi atas firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Boleh jadi nanti hari kiamat itu ada seorang istri yang menggugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, ya Rabbi hadha zawji ma 'allamani wa la addabani innama ya'tini bi khubzis su. Wahai Rabbku, ini suamiku nih, nggak pernah ngajarin aku, nggak pernah mendidik aku, kerjaan dia hanya menjadi mesin mencari uang. Dulu itu kerjanya cuma bawa roti dari pasar. Bas, dia pikir kewajiban suami itu hanya sandang, pangan, papan. Suami punya kewajiban mendidik anak-anak dan istrinya. Kalau dia nggak mampu mendidik, bawa mereka ke majelis ilmu. Sehingga ketika engkau ditanya sama Allah, ya Allah, ilmuku kurang ya Allah, tapi aku bawa mereka ke majelis ilmu dengan harapan mereka pulang dapat ilmu. Itu mungkin yang bisa dilakukan oleh para suami. Jamaah, jazakumullah khairan. Anda juga ucapkan terima kasih kepada takmir DKI masjid apa? Sampai lupa masjid Ar-Rahmah ya, masjid Ar-Rahmah. Mudah-mudahan masjid ini penuh dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan Anda juga ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan kepada antum semua yang hadir di tempat ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.